Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Pada video kali ini saya akan membahas satu topik yang cukup umum ya sebetulnya, yaitu perkembangan bahasa anak yang lazim dan berbeda. Ya, ini sangat-sangat umum ya karena memang merupakan sesuatu yang harus kita ketahui dan merupakan dasar untuk perkembangan bahasa anak selanjutnya ya. Baik, mari kita mulai. Ini adalah yang akan saya coba diskusikan hari ini atau di video ini ya. Satu, terkait tahapan-tahapan perkembangan bahasa yang lazim. Lalu yang kedua adalah contoh kondisi yang dapat menyebabkan perbedaan di dalam proses pemerolehan bahasa. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam poin pertama, Bapak Ibu. Sebetulnya apa sih, bagaimana sih ya tahapan perkembangan bahasa yang lazim? Nah, yang lazim adalah ada dua fase, yaitu masa prakata dan masa kata. Ya, jadi prakata itu adalah anak mengeluarkan suara-suara, begitu ya, mengeluarkan bunyi-bunyi dari lisannya yang belum kita kenali sebagai kata dalam bahasa kita. Ya, tapi dia sudah berusaha berkomunikasi ya dengan bunyi-bunyi seperti itu. Nah, ini ada yang mengatakan range ya atau rentang usianya adalah dari usia 0 sampai 24 bulan ya atau 0 sampai 18 bulan ya. Jadi 0 sampai sekitar 2 tahun Bapak Ibu ya. Ini bisa berbeda setiap anak tentu saja ya, tapi perlu kita perhatikan bahwa di usia 1 tahun, 18 bulan begitu ya, dia sudah berkomunikasi gitu dengan bunyi-bunyi yang belum kita kenali sebagai kata ya, sudah ada komunikasi, itu yang harus kita garis bawahi ya. Dia berusaha melakukan kontak dengan kita gitu ya, melakukan ngobrol seperti itu. Walaupun ngobrolnya ini masih kata-katanya belum ya, atau apa yang diucapkan itu belum merupakan kata. Nah, selanjutnya di usia 24 bulan ya, atau ada yang mengatakan 18 bulan Bapak Ibu, itu dimulai masa kata. Ya, jadi sudah ada rangkaian-rangkaian yang ajak gitu ya untuk anak ini yang bisa kita kenali gitu ya. Jadi di sini ajak ya, maksudnya jika ada kesalahan pelafalan gitu ya, tetap kita bisa memahami bahwa dia merujuk gitu ya, dia mau menyebutkan benda yang mana ya. Nah, misalnya dulu anak saya yang sekarang kelas 2 SD, dia pertama sekali menyebut truk gitu ya dengan ek, ek. Nah, itu awalnya bingung gitu kan, ek itu apa? Tapi lalu dia ngotot gitu ya, dia ngotot, dia tunjuk-tunjuk, dan kebetulan kami waktu itu sedang berada di depan sebuah pom bensin ya. Jadi saya bisa melihat apa yang dia tunjuk, oh itu truk gitu ya. Nah, berarti ada penyederhanaan bunyi ya. Jadi misalnya memang TR begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu
bunyi-bunyi seperti L ya, seperti R ya, itu biasanya disederhanakan oleh anak ya. Tapi dengan ucapannya yang lebih sederhana itu ya, bunyi-bunyinya sudah sama ya, ada yang sudah sama dengan bunyi yang kita pakai sebagai orang dewasa, dan kemudian rujukannya juga jelas. Ya, jadi ketika mengatakan oh ya, misalnya dia maksudnya menunjuk bola atau ingin minta diambilkan bola, begitu ya. Nah, itu di usia 18 sampai 24 bulan harusnya sudah lazimnya sudah kata ya Bapak Ibu. Lalu barangkali ada yang bertanya nantinya berapa kata ya, nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Nah, untuk masa prakata ya, jadi anak itu melakukan apa ya pada usia 0 sampai 24 bulan. Ya, jadi ada preferensi kepada suara ibu, aroma tubuh ibu, dan wajah ibu. Ya, jadi anak akan menengok kepada ibu, suara ibu begitu ya, jika ada dua orang yang berbicara. Ya, jadi ada attachment kepada yang merupakan orang yang mengurus dia, kebanyakan mengurus dia begitu ya, dan lazimnya pada usia awal ya adalah ibu. Nah, kemudian ada kecenderungan kepada gerakan manusia, ya dia tertarik kepada orang yang berbicara, kepada orang yang berlari, ya seperti itu. Lalu ada juga tangisan dan babbling, ya. Babbling adalah anak mengeluarkan bunyi-bunyi, ya bayi mengeluarkan bunyi-bunyi dari mulutnya, dari lisannya yang belum kita kenali sebagai kata, Bapak Ibu ya, seperti ba, 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 ta, 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 ya. Lalu ada tangisan, ya. Jadi tangisan ini juga merupakan satu cara dia berkomunikasi, ya. Jadi ketika anak reach out kepada kita dengan nangis itu normal gitu ya. Justru yang tidak nangis ya, yang terlalu anteng itu yang harus kita curigai ada sesuatu. Ya, yang tidak babbling juga harus kita curigai ada sesuatu. Ya, selanjutnya pada masa prakata, anak atau bayi itu menatap lawan bicara, gitu ya, menatap yang mengajak dia ngobrol, gitu ya. Kan kita bicara, oh ayo kita ganti baju, oh waktunya makan, begitu ya. Nah, dia akan melihat kita, dia menatap kita. Selanjutnya, pada masa prakata, bayi atau anak mampu meniru ekspresi wajah. Ya, jadi dia sudah bisa menunjukkan senang ya dengan ekspresi wajah selazimnya yang ditunjukkan oleh yang mengurus dia, begitu ya. Jadi bapak ibunya bagaimana senyumnya, ya mungkin ada pengasuh, bagaimana dia tersenyum. Nah, ini anak sudah mampu meniru ya pada masa prakata. Ya, dan kita juga kemudian bisa mengenali, oh dia senang gitu ya, dia tersenyum, oh dia kesal begitu ya, walaupun tidak nangis tapi kita tahu dia kesal. Dari mana? Dari ekspresi wajahnya. Kemudian ada gestures ya Bapak Ibu ya, pada masa prakata. Jadi ada komunikasi ya yang dilakukan oleh anak dengan menggerakkan anggota tubuh begitu ya. Jadi dia menunjuk, dia memeragakan, begitu ya, memeragakan. Dia mungkin menunjuk badannya, ya, ketika dia lapar, dia memegang perutnya, misalnya ya. Ada komunikasi berupa gestures ya atau gestur. Nah, ini mirip dengan poin pertama ya Bapak Ibu ya, tapi katakanlah poin terakhir ini lebih kepada orangnya ya, tapi yang poin pertama tadi ada sesuatu yang terkait dengan bahasa, yaitu suara ya, karena yang utama ya dalam berbahasa adalah bahasa lisan, dan itu kita kebanyakannya kita melakukan itu menggunakan suara.
Baik, masa prakata ya. Jadi anak sudah mempunyai banyak kemampuan di sini untuk berkomunikasi walaupun belum merupakan kata. Selanjutnya kita lihat poin selanjutnya ya Bapak Ibu masih prakata. Jadi tadi ya sudah kita sebutkan ada pemahaman, ada kemampuan berkomunikasi yang muncul sebelum anak dapat berkata-kata. Ya, pemahaman misalnya tadi dia menunjuk bola gitu ya, dia paham, saya mau itu, jadi saya harus melakukan seperti ini, misalnya begitu ya. Jadi kalau dia sudah menunjuk itu cukup ada sesuatu ya Bapak Ibu ya, ada kemampuan yang harus kita hargai ya, kita apa namanya, jangan disepelekan. Ya walaupun demikian ya Bapak Ibu, ada perbedaan antara komunikasi dan bahasa. Jadi kebanyakannya pada prakata ini kita katakan dia berkomunikasi ya, tapi belum berbahasa ya, karena memang belum mengucapkan kata-kata ya, tapi komunikasinya ada ya, dia menjadi bagian dari manusia begitu ya, yang berkomunikasi. Nah, ini contoh dari sebuah buku ya Bapak Ibu. Jadi ini yang atas ini apa namanya, mengimitasi ekspresi wajah ya, bisa seperti itu. Jadi kita lihat di sini ada ibunya tersenyum ya, lalu anaknya juga tersenyum. Ya, bisa seperti itu. Lalu kita lihat di sini ibunya mengubah ekspresinya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang atas ini berbeda dengan yang bawah. Lalu perbedaan itu juga terlihat pada bayinya. Ya, kita lihat berbeda, dan kemudian yang dilakukan oleh anak adalah mirip ya dengan yang dilakukan oleh ibu. Ya, jadi bisa mampu ya melakukan imitasi ekspresi wajah. Baik. Nah, selanjutnya ya Bapak Ibu ya, masa kata. Nah, tadi kata pertama ya sudah kita diskusikan, usianya itu sekitar 18 sampai 24 bulan, 1,5 tahun sampai 2 tahun itu sudah muncul kata pertama. Dan di sini awalnya ya produksi bahasa ini disebut sebagai masa satu kata atau holofrastik gitu, karena satu kata itu artinya bisa macam-macam ya. Ketika dia mengatakan oh iya gitu misalnya, bisa artinya itu bola, ambilkan saya bola, bolanya bagus gitu misalnya ya. Jadi macam-macam artinya, cuma semua berkaitan dengan bola ya. Nah, jadi kita harus memahami konteks anak dalam berkomunikasi ya, ketika dia mengatakan oh ya misalnya apa itu ya, kenapa dengan bolanya. Nah, itu kita harus paham, karena kalau tidak bisa-bisa anak kecewa begitu ya. Misalnya dia mau mengatakan ambilkan bola tapi kita oh iya gitu ya, seolah-olah dia mengatakan itu bola. Nah, kan salah ya. Nah, di situ bisa kecewa ya, bisa marah karena kita tidak paham ya Bapak Ibu. Jadi ini agak-agak main detektif-detektifan ya, yang kita harus bisa ya sebagai orang tua, karena ini juga melatih nantinya bahasanya ya Bapak Ibu. Jadi dari masa satu kata ini kita sudah harus lebih aktif ya, harus lebih aktif mendampingi. Ya, kalau di masa sebelumnya ya sudah diajak ngobrol, sudah diajak diskusi, sudah stimulasi ya dengan menyebutkan nama mainannya, menyebutkan nama kegiatannya. Nah, di masa kata ini harus lebih baik lagi ya kuantitas dan kualitasnya ya dalam tadi ya ngajak ngobrol, ngajak main. Selanjutnya berapa kata ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sekali lagi ada lafal yang disederhanakan ya, seperti tadi oh ya,
mungkin mobbing gitu ya, atau obing ya untuk mobil ya, ada lafal yang disederhanakan. Tapi walaupun ada lafal yang disederhanakan itu, kita bisa menghitung, oh dia sudah bisa 50 kata pada usia 24 bulan. Ya, jadi ada Oya, ada Obin, ada mungkin siapa nama kakaknya, gitu ya, seperti nama yang agak susah ya dengan R misalnya, mungkin itu misalnya Marisa ya jadi Ica begitu ya barangkali. Nah itu ada penyederhanaan ya Bapak Ibu, tapi setiap kali dia bilang Ica, lalu ada Oya, ada Obin ya dan lain-lain, itu bisa kita hitung ya, dan riset menunjukkan ini ada angka kurang lebihnya 50 kata untuk menunjukkan perkembangan yang lazim pada usia 24 bulan. Ya, jadi kita harus hitung ya Bapak Ibu ya, kita harus tahu bagaimana berapa jumlahnya kata yang diucapkan oleh anak kita pada usia sekitar ini ya, di awal-awal masa kata. Ya, tadi satu kata ya Bapak Ibu ya. Kemudian akan diikuti oleh masa dua kata dan selanjutnya ya, yang kemudian sudah tidak bisa kita hitung ya karena panjang-panjang begitu. Nah, masa dua kata itu antara usia 2 sampai 3 tahun ya. Jadi akan ada misalnya ambil bola begitu ya dengan lafal yang disederhanakan. Nah, ketika dua kata sudah muncul, ambil bola ya, berarti artinya akan menjadi lebih jelas ya. Oh, disuruh ambil ya, siapa yang dilihat oleh dia, ibunya, bapaknya, kakaknya. Nah, orang ini disuruh mengambil bola ya, ambil bola misalnya. Ya, minta nen misalnya, minta susu. Ya, atau yang lain ya, sudah dua kata. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, di sekitar 18 sampai 24 bulan ini harus kita perhatikan betul-betul. Baik, apa yang bisa orang tua lakukan Bapak Ibu? Nah, ini poin pertama menarik nih. Ya, kita harus menstimulasi, ngajak ngobrol ya dengan lafal yang sempurna. Ya, jadi bola. Oh, mau ambil bola. Oh, minta makan, sudah lapar, begitu ya. Jadi lafalnya kita harus sempurna. Jangan ikut-ikutan melafalkan misalnya oya begitu, jangan. Ya, kita harus mensimulasi dengan lafal yang sempurna karena anak perlu contoh bagaimana lafal yang baik ya, yang sempurna tadi. Ya, kalau kita ikutan nggak sempurna ya anak juga pengucapannya akan terganggu ya. Nah, ya Bapak Ibu ya, stimulasi dengan lafal yang sempurna. Lalu melakukan permainan dan aktivitas yang disukai anak ya, dan di sini kita bisa merekayasa. Oh, kita mau anak kita kita suka olahraga, kita mau anak kita juga suka olahraga misalnya. Nah, ini bisa dilatihkan ya Bapak Ibu ya. Oh, setiap pagi kita jogging misalnya, sambil ngobrol, sambil menyebutkan nama-nama benda yang kita lewati misalnya. Ya, jadi olahraganya dapat, bahasanya juga dapat, bonding dengan anaknya juga dapat. Lanjut, kita bisa membacakan buku cerita. Buku cerita itu tidak harus mahal ya Bapak Ibu. Mungkin bisa kita bikin sendiri ya, kita buat sendiri ya. Kalau Bapak Ibu jago menggambar ya, bisa membuat buku cerita sendiri. Jadi sekalian kita menyalurkan hobi begitu ya, hobi menggambar, anak melihat kita menggambar dia jadi terinspirasi, lalu ada bukunya ya yang kemudian bisa kita baca bersama.
Lalu orang tua sebaiknya menanyakan pendapat anak dan tidak menghentikannya ketika bercerita. Ya, jadi berikan Bapak Ibu, berikan ruang untuk anak ngomong. Ya, untuk anak menunjukkan, menyatakan pendapatnya. Dan kita tunggu, ya, kita tunggu sampai dia selesai, ya. Karena kalau tidak diberikan pendapat seperti ini, ya bahasanya tidak akan berkembang, gitu ya. Dan kemudian juga tidak terbiasa menyatakan pendapat. Ya, jadi ini juga terkait nantinya dengan kepercayaan diri, ya, dengan kelancaran berbahasa, ya, dengan pengembangan kosakata, dengan kemampuan kritis, ya, kemampuan observasi, ya, karena untuk berpendapat kan dia harus memperhatikan begitu ya fenomena yang mau dia bicarakan. Ya, jadi sesimpel itu Bapak Ibu ya. Menurut kamu gimana? Ya, tapi ternyata dampaknya, dampak positifnya sangat-sangat banyak dan luas ya. Paling tidak ini ya Bapak Ibu ya, harus dicoba nih ya, harus kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan ya Bapak Ibu, kita dampingi, lazimnya jumlah kata yang dikuasai anak akan terus bertambah ya, baik secara pemahaman maupun secara produksi. Ya, jadi dia bicaranya dan dia memahami akan terus bertambah. Lalu kalau kita hitung berapa kata dalam kalimatnya misalnya, lalu bentuk kata ya, apakah ada imbuhan, ada me, ada di, ada mungkin dalam dialek Jakarta yang saya ucapkan, ada in gitu ya, ambilin. Nah, kita misalnya tadinya ambil jadi ambilin. Nah, itu kan ada akhiran ya, yang itu yang kemudian itu semakin kompleks ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimat bahasa anak itu akan menjadi semakin kompleks dan sempurna ya, seperti orang dewasa. Nah, pada usia 4 sampai 5 tahun kosakata lisan sudah seperti orang dewasa. Jadi ini sudah ngobrolnya sama kita. Gitu ya, diskusi film gitu misalnya, diskusi sinetron nih yang mungkin di rumah suka sinetron, dia juga nonton ya, walaupun perlu dilihat isinya ya Bapak Ibu ya, cocok nggak buat anak di bawah 5 tahun ya. Ya, tapi katakanlah ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bersama dengan anak ya, anak akan sudah bisa pada usia 4-5 tahun ini untuk berdiskusi ya, dengan kita ya secara baik ya, tektokannya udah enak begitu ya pada usia 4 sampai 5 tahun. Nah, ini nih penting untuk orang Indonesia nih ya Bapak Ibu ya, sopan santun ya. Ya, jadi kadang kita bingung sendiri nih, kok tiba-tiba muncul kata-kata yang kita nggak pernah pakai gitu ya, yang tidak sopan ya. Nah, memang pemerolehan kata atau pemerolehan bahasa itu juga dipengaruhi oleh media ya Bapak Ibu ya, yang dikonsumsi oleh anak. Ya, jadi dulu barangkali televisi, tapi sekarang juga ada YouTube ya, ada video-video ya, ini sangat berpengaruh. Nah, ketika dia bicara kasar atau tidak sopan, kita khawatir ya. Nah, tapi ya Bapak Ibu, kita harus melihat ini secara proporsional. Ya, mungkin ini hanya imitasi dari lingkungan. Ya, yang kemudian maksudnya adalah anak tidak paham artinya apa. Ya, dia hanya mengulang. Ya, dia hanya mengulang, hanya imitasi. Nah, ketika ini hanya merupakan imitasi, ya sebaiknya jangan diucapkan terus-terusan ya Bapak Ibu ya. Jangan malah kita marah-marah, kita ngomong kata itu lagi. Ya, jangan di-reinforce, ya, jangan dikuatkan.
supaya kata-kata tersebut dan maknanya yang tidak baik tidak masuk ke dalam benak anak secara permanen. Ya, jadi kalau diulang-ulang ya, seperti dulu kita waktu zaman sekolah ya, Bapak Ibu ya, kan kita kalau belajar kita baca lagi, kita sebutkan lagi, kita hafalkan gitu ya. Nah, kalau kita kemudian hafal ya bisa pakainya, bisa nulisnya. Nah, itu kan berarti sudah menjadi ingatan yang permanen. Ya, dengan diulang-ulang itu ya salah satu cara yang uh, apa ya sangat mudah ya. Nah, tapi ya itu kalau kita bicara bahasa kasar ya yang artinya kasar gitu ya, yang kita tidak mau anak kita memakai, kuncinya juga itu ya, jangan diulang, jangan di-reinforce, ya jangan dipakai lagi ya, karena mungkin dia hanya imitasi ya. Tentu saja Bapak Ibu ya, hal lain ya jika misalnya ini terkait dengan lingkungan ya, barangkali sebaiknya juga dijauhkan dari lingkungan yang seperti itu atau di apa ya, didiskusikan bagaimana supaya lingkungan juga menggunakan bahasa yang baik ya. Tapi kan kadang-kadang susah ya kita untuk katakanlah mengubah orang lain ya. Jadi saya rasa yang paling mudah adalah bagaimana kita berelasi dengan anak kita. Ya, jangan di-reinforce ya. Jadi kita batasi mungkin yang paling mudah, kita bicara dengan anak, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Ya, insya Allah tidak masuk ke dalam benaknya dan dia tidak pakai di kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, ini kemudian sedikit saja ya Bapak Ibu, contoh saja kondisi yang dapat menyebabkan perbedaan di dalam proses pemerolehan bahasa. Ya, contoh pertama adalah lingkungan bilingual, contoh kedua adalah keterlambatan bicara atau speech delay. Ya, jadi lingkungan bilingual itu adalah ketika anak terekspos pada 2 atau lebih bahasa di lingkungannya. Ya, dan ini sangat lazim di Indonesia. Ya, jadi barangkali masih ada nenek kakek begitu ya di rumah yang sama atau di rumah sebelah menggunakan bahasa daerah, lalu di rumah sendiri Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi anak terekspos ya kepada 2 atau lebih bahasa. Atau zaman sekarang ada juga exposure kepada bahasa Inggris ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat lazim. Nah, lazimnya ya Bapak Ibu ya, kondisi lingkungan bilingual ini tidak masalah jika anak berkembang dengan lazim. Ya, jadi tadi ya masalah kata itu muncul di sekitar 18 bulan, ya lalu di sekitar mulai 2 tahun itu sudah 2 kata ya, yang tadi sudah kita diskusikan. Kalau semua itu terjadi ya Bapak Ibu, berarti anak berkembang dengan lazim atau normal. Nah ini tidak masalah ya. Kemudian kondisi bilingualnya ini. Nah, tapi tentu saja ada dampaknya ya Bapak Ibu yang tidak melulu negatif sebetulnya. Ya, jadi kita lihat ketika orang misalnya di daerah terekspos juga ke dalam bahasa Indonesia, ya kan itu kan bagus ya. Kita tidak melihat ada masalah. Nah, cuma barangkali satu poin di sini ya terjadi perkembangan kosakata yang lebih lambat di masing-masing bahasa. Gitu. Karena memang dia mengembangkan 2 leksikon ya Bapak Ibu ya, 2 sistem bahasa. Jadi kalau misalnya kita bilingual bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, ya tentu saja kalau bahasa Jawa saya dibandingkan dengan bahasa Jawa penutur yang hanya menguasai bahasa Jawa,
jumlah kata yang saya kuasai akan lebih rendah. Begitu. Oh, maaf. Ya, jadi maksudnya kita lihat ya bahasa Jawa, misalnya bahasa Jawa saya jumlah kosakatanya lebih sedikit dibanding orang yang hanya berbicara bahasa Jawa. Bahasa Indonesia saya juga bisa jadi kosakatanya lebih sedikit jika dibandingkan dengan monolingual bahasa Indonesia, gitu ya. Tapi bahwa saya bisa menggunakan kata-kata itu dengan baik, saya bisa berfungsi dengan baik, gitu ya. Itu juga sesuatu yang kita harus hargai, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak masalah sebetulnya ada kosakata yang berbeda. Ya, dan memang kosakata setiap orang itu kan tidak sama ya, Bapak Ibu ya, karena sangat tergantung kepada lingkungan ya, pada apa kata-kata yang dibiasakan, lalu nanti dipahami, lalu masuk ke dalam memori jangka panjang, begitu. Jadi terkait dengan kosakata ya, lalu ada dampak juga, yaitu mempunyai keuntungan dalam fleksibilitas kognitif. Karena anak-anak yang bilingual ini mereka terbiasa berpikir ketika aku ngobrol dengan Uti, aku harus pakai bahasa Jawa misalnya. Ketika aku ngobrol dengan Bu Guru, aku menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia selalu berhitung ya dengan tidak sadar ya pastinya ya Bapak Ibu, tapi ini menurut riset ya, kemudian dampaknya adalah terjadinya keuntungan dalam fleksibilitas kognitif. Baik, lingkungan bilingual ya Bapak Ibu, jadi ada perbedaan dengan yang tidak bilingual pastinya. Tapi ya kembali ya nggak masalah ya, bagus kalau anaknya berkembang dengan lazim ya. Jadi balik lagi ke yang tadi di depan ya, semua itu terjadi atau tidak. Selanjutnya, kondisi yang akan membuat perbedaan ya Bapak Ibu adalah keterlambatan bicara. Nah, terlambat itu biasanya didefinisikan ketika anak mulai bicaranya itu di atas usia 3 tahun. Ya, jadi sampai 3 tahun belum memproduksi kata, belum berbicara. Nah, di usia sekitar 3 tahun mulai muncul satu kata seperti itu. Nah, jika terjadi keterlambatan bicara, kita harus curiga ada masalah pendengaran ya Bapak Ibu ya. Mungkin masalah bicaranya ini terkait dengan kendala pendengaran. Nah, ini harus dicek nih tes pendengaran. Atau mungkin ada retardasi mental ya, suatu kondisi yang umum ya, yang maksud saya akan mempengaruhi perkembangan anak secara umum ya, termasuk bahasanya, termasuk bicaranya. Atau juga ada yang disebut specific language impairment ya, bahwa ada sesuatu dengan bahasanya dan hanya bahasa ya, kendalanya di situ. Banyak kemungkinan ya Bapak Ibu, makanya harus dipastikan ya, sebaiknya dipastikan. Nah, ini ketika terjadi keterlambatan bicara, ini harus kita bantu ya Bapak Ibu ya, harus orang tua harus mendampingi secara lebih sistematis dan lebih dekat gitu ya, harus lebih sering, harus lebih sistematis latih bicaranya, dan harus diterapi biasanya. Sebentar, saya lihat slide selanjutnya dulu ya Bapak Ibu ya. Oh ada, baik, ini yang mungkin tidak usah. Saya berhenti saja sampai di keterlambatan bicara ya Bapak Ibu ya. Baik, kembali, jadi harus dibantu secara lebih sistematis atau diterapi ya. Terapi sebetulnya lebih baik dilakukan oleh terapis bicara, tapi jika
ketika ada kesulitan untuk mengakses pelayanan dari terapis bicara, sebetulnya orang tua juga bisa sangat-sangat berperan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus stimulasi terus, ajak ngobrol terus, kata-kata yang masih belum keluar atau masih bunyinya, pelafalannya salah, ya itu harus kita berikan contoh yang sempurna tadi. Ya, jadi harus dibantu. Jangan dikatakan nanti juga akan bisa misalnya. Ya udah biasa aja, nggak usah diterapi nanti juga bisa. Ya, tapi kalau kemudian nggak bisa, ya sudah besar 10 tahun tapi bicaranya masih lafalnya tidak sempurna, ya kita tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah lewat Bapak Ibu. Ya, syukur kalau memang dia akan bisa sendiri gitu ya, bisa bicara yang sempurna sendiri. Tapi kalau tidak bagaimana? Ya, waktu kembali ya, waktu yang sudah lewat itu tidak bisa kita ulang. Ya, jadi lebih baik ya Bapak Ibu kita dampingi, kita stimulasi, kita ajak ngobrol, kita berikan aktivitas ya, atau lebih baik kita daftarkan ke terapi bicara, ya. Tapi tetap ya, walaupun sudah diterapi, peran orang tua nih tidak bisa berhenti. Ya, harus membuat anak happy, harus membuat anak senang, harus membuat anak terus-terusan dapat mempraktikkan pemahaman dan produksi bahasanya. Ya, supaya bisa nih melewati masalah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya ternyata dibiarkan ya, tidak ada terapi ya, ini bisa berpengaruh pada kemampuan literasi Bapak Ibu ya, salah satunya. Jadi ketika anak misalnya bermasalah memahami atau mengatakan ya satu kata ya tidak sempurna lafalnya, bagaimana dia bisa memahami bacaan ya tulisan kata-kata yang berdasarkan pada pelafalan yang sempurna. Nah ini juga akan repot ya. Biasanya ada kendala-kendala ya jadinya di sekolah dalam kegiatan membaca dan menulis. Ya, jadi ketika keterlambatan bicara ini berlarut-larut ya Bapak Ibu ya, ada resiko nantinya pada pendidikan anak. Dan jangan sampai ya Bapak Ibu, jangan sampai terjadi ya, makanya kuncinya adalah yang ini ya harus dibantu atau diterapi dan orang tua terus memberikan aktivitas stimulasi yang sesuai dengan minat anak, membuat anak senang, dan pada saat yang sama ya selalu dapat berbicara seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya rasa untuk video kali ini ya kita cukupkan sampai di sini terkait dengan perkembangan bahasa anak ya yang lazim dan yang terganggu. Ya, mudah-mudahan diskusi kita kali ini dapat memberikan inspirasi ya Bapak Ibu bahwa sangat penting bahwa sangat penting ya kita sebagai orang tua untuk mengetahui ilmunya gitu ya untuk mendampingi anak supaya bahasanya bisa berkembang dengan baik ya. Karena bahasa ini merupakan kunci ya Bapak Ibu ya untuk masa depan anak. Mau jadi apapun kalau tidak bisa berbahasa ya, tidak bisa ngobrol dengan orang ya kan ini juga suatu masalah ya. Gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat ya Bapak Ibu yang bisa didapatkan, bisa
share ya video ini kepada kolega, ya, teman, sahabat Bapak Ibu, dan saya berdoa mudah-mudahan ada manfaat juga untuk beliau-beliau sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.